Malis Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman. Ini adalah kunjungan kita waktu itu kita ke Tulak Pam ya. Itu areanya agak dekat-dekat Cordoba sana, tapi agak jauh dikit lagi ya. Dan di sini itu saya berbagi sama teman-teman tentang gimana sih kehidupan masyarakatnya daerah sini. Dan ternyata teman-teman ya, yang jelas satu poinnya di sini itu areanya sangat bagus sekali untuk refreshing, areanya sangat apa sih namanya ya, bersih, adem lah gitu ya, namanya juga perbukitan ya, dan areanya sangat nyaman banget ya. Ya, dari hidup pokoknya kota nyaman lagi sini. Terus yang paling menjadi poin itu adalah ternyata masyarakatnya itu tuh di sini itu hampir rata-rata mereka itu adalah bertani, yaitu menanam chayote ya. Nah, ini adalah chayote teman-teman ya, yang asli dari daerah mereka. Dan ternyata kalau chayote itu tumbuhnya itu memang daerah dingin, ternyata saya baru tahu ya. Saya ternyata mana. Jadi itu akhirnya mereka kan di situ hampir rata mereka kasih tonggak gitu ya, kasih kayu ya untuk nahan chayote itu merambat kemana-mana. Jadi buahnya itu langsung ke bawah gitu teman-teman. Dan hebatnya lagi ternyata buah chayote itu banyak banget teman-teman, buahnya ternyata ya. Dan cuma ya sayangnya adalah kalau masalah harga, kalau di Meksiko ya, saya nggak tahu di Indonesia atau negara lain, tapi kalau di Meksiko harga chayote ini nggak mahal ya, murah kalau saya bilang ya. Namun kita balik lagi ke prinsipnya orang Cina ya, kalau harganya pun murah, tapi kalau kita jualnya banyak banget, ya tetap juga punya dapat duitnya kan. Nah, itu intinya gitu teman-teman. Jadi di sini itu rata-rata itu mereka itu apa sih, nanam chayote ini dari tuh Sonot Sitla ya. Ini daerahnya Sonot Sitla namanya. Dan di sini itu teman-teman ya, rata-rata tuh orang berkunjung ke daerah sini tuh memang tujuannya itu untuk refreshing, dan apa sih, kebanyakan tuh menyenangkan diri dari daerah kota gitu ya. Dan tentu kalau saya penyuka sayur-sayuran bahagia banget datang ke sini ya, karena nemukan chayote-nya yang fresh banget, yang kita bisa lihat langsung dari kebunnya gitu loh. Cuma kita pas datang ini mereka lagi nggak musimnya metik gitu loh, jadi baru-barusan mereka metiknya, jadi makanya pas kita lihat itu nggak begitu banyak buahnya. Nah, ini adalah perkampungan teman-teman ya, kampung-kampung yang ada di daerah sini, yang daerah perbukitan ini. Dan mereka itu rata-rata perumahannya seperti ini tuh, tapi hampir rata-rata kayak sama kayak apa ya, kayak di daerah-daerah lain, perkotaan lain memang sama kayak di Meksiko ya. Cuma ya di sini mereka itu ya rumahnya itu individual gitu loh. Dan kalau yang berduit ya nampak juga berduitnya ya, mungkin dari segi rumahnya yang biasa juga banyak juga gitu teman. Nah, inilah perkampungan ya teman-teman ya, perkampungan dari daerahnya sini yang penduduknya sangat ramah tamah sekali. Kita ngobrol sama mereka ya biasanya kan kayak gitu teman-teman ya, merekanya ramah. Dan nah teman ya, rumah-rumahnya kayak gini di sini, masyarakatnya juga seperti itu. Nah, ya teman-teman ya, saya balik lagi ke sini, yang mana ini adalah lokasi chayote semua ya. Dari ujung ke ujung kita memandang, kita akan menemukan chayote semua. Dan sesuatu yang apa namanya, surprise banget lah ya kalau saya ngelihat ya daerahnya ini. Dan apa namanya teman-teman ya, kalau dibandingin sama daerah-daerah lain ya, mereka itu bertani juga, ada juga yang bertani, tapi
apa sih namanya ya, mereka lebih cenderung time tertentu aja bertaninya, jadi nggak kontinu. Jadi kan kalau kayak Cayote ini kan apa sih, tumbuhnya itu kan long time ya teman-temannya, lama banget ya, itu baru mati lagi itu, terus mereka tuh bikin lagi anakannya, terus gitu lagi. Jadi kayak gitulah penduduk di sini tuh mereka berusahanya atau usahanya mereka tuh seperti ini di sini teman-teman. Jadi bertani Cayote dan teman-teman bila memandang dari ujung ke ujung itu akan kita lihat adalah Cayote semua dari sejauh-jauh kita memandang gitu loh teman-teman. Dan kalau saya lihat ya kehidupan masyarakatnya juga, mereka pas papasan sama kita tuh juga ramah-ramah banget ya, beda sama daerah lain ya yang kita pernah beberapa kali kunjungi. Dan orang-orang itu kalau kita itu ya cucu bebe aja atau gimana gitu ya, kalau di sini itu masyarakat itu ramah-ramah banget ya. Saya jadi ingat Indonesia ya kalau gak ginian gitu loh. Indonesia kan ciri khasnya gitu ya, kita ramah-ramah sama orang itu kalau apa gimana gitu ya. Nah di sini juga sama ya, masyarakatnya kayak gitu ya, mungkin karena daerah-daerah terpencil gitu kali teman-teman ya, daerah-daerah perbukitan, pegunungan ya gitu ya. Dan di sini sampai sore itu kita masih di sini, itu masih dingin sekali ya, dingin sekali daerahnya. Makanya di sini tuh tumbuh Cayote itu apa sih, grow up-nya tuh bagus banget karena emang daerahnya memang daerah Cayote tuh teman-teman ya. Banyak kan buahnya kan. Nah, gitu tuh. Itu pun habis dipetik itu teman-teman tuh. Tuh. Jadi si Cayote itu seperti itu teman-teman. Ya tumbuhnya merambat di mana-mana tuh, enak kan? Itu begitu seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar apa ya? Rasanya adem banget daerah sini, dan juga masyarakatnya, petani-petaninya itu ramah-ramah juga sama apa sih orang-orang yang datang kayak gitu kan ya. Ngerasa apa ya, saya ngerasa tuh kayak di Indonesia gitu loh teman-teman ya, apa ya, sesuatu yang kita temukan di Indonesia lah gitu. Kalau di Indonesia kan kayak gitu ya, orang-orangnya tuh ramah-ramah banget. Jadi apa namanya ya, nggak sebodoh lah gitu loh ya. Nah kalau di daerah lain kita kan pergi biasanya kayak gitu teman-teman, tapi ya kita juga masa bodoh juga sih, nggak, maksudnya tuh nggak ngurusin juga mereka ngapain gitu loh. Yang jelas ya kita kan bisa ngelihat ya perbedaannya antara apa sih namanya yang welcome-nya berbeda itu gimana, terus yang daerah sini cantik banget teman-teman ya. Nah ini aja ya, gue senang banget di daerah sini gitu loh ya, elah adem banget tuh ini. Nah gitu teman-teman, kalau di sini itu aduh adem banget, nyaman, tenang dan apa sih namanya ya, ya sesuatu yang tidak bisa dibeli lah ya, tentram dan nyamannya itu gitu loh, dibandingin daerah kota ya di sini nyaman banget. Dan saya masih belum puas ya nengok Cayote-nya banyak banget dari ujung ke ujung. Dan selain Cayote ini mereka juga ada nanam kalabasa ya. Kalau saya bilang itu, kalau saya nggak tahu kalabasa itu bahasa Indonesianya apa sih. Nah kalau di situ bilangnya kalabasa itu kayak Halloween gitu loh teman-teman. Jadi sini juga banyak kayak gitu-gituan. Maaf lupa saya namanya bahasa Indonesianya apa gitu loh. Nah itu sih juga banyak banget tanam mereka karena emang itu daerah dingin kan. Nah gitu loh teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman sedikit ya tentang pertanian atau usahanya dari area perkampungan yang ada di area Cordoba, yang di area perbukitannya atau di daerah-daerah pedesa, di apa namanya sih, di daerah-daerah yang perbukitannya gitu loh. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya saya berbagi sedikit tentang Meksiko, semoga bisa menjadi pandangan juga. Terima kasih banyak telah menonton ya, sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Moles Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sama teman-temannya lain. Makasih banyak loh. Si te gusta mi canal, por favor suscríbete. Gracias, adios, saludos. Have a nice weekend.
Oh no yet ya. Hari ini belum weekend ya. Oke, let's go. Thanks you ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak. Gue jawab sendiri sih. Oke, bye. See you.